Masa lalu bukanlah penghalang untuk dipakai Tuhan. Jilid 3. Membangun mahligai dari puing reruntuhan. Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum.'" Mata Tuhan tidak pernah lengah memperhatikan setiap orang yang terbuka bagi kehadirannya. Yesuslah yang mendatangi wanita Samaria ini dengan maksud mengubah masa lalunya yang kelam agar menjadi indah. Bagi Tuhan, tidak ada seorang pun yang terlalu najis untuk dipulihkannya. Yohanes 4 ayat yang ke-15 berkata, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak bisa datang lagi ke sini untuk menimba air." Realita kehidupan seringkali sangat miris dan menyakitkan, seolah tidak ada celah untuk mereguk setetes kebahagiaan. Upaya menemukannya kian langka, meski berbagai langkah dan usaha telah diupayakan, namun hasilnya tetap nihil. Dahaga kasih sayang tak pernah didapat meski segala penjuru rana telah dijelajahi. Kelamnya masa lalu dan suramnya masa depan. Beratnya beban dan pahitnya hidup membuat wanita yang sudah berkali-kali berganti pasangan ini menemukan sumber kebahagiaan dalam Kristus. Respon Kristus yang lembut nan santun telah menuntunnya kepada pertobatan yang sejati. Yohanes 4 ayat 16 berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Keramahan Kristus dalam memperlakukannya membuat wanita ini tidak punya alasan untuk menyembunyikan dosa dan masa lalunya yang kelam. Yohanes 4 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18 berkata, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kasih Kristus tidak sekedar memulihkan, tetapi telah menghamparkan masa depan nan cerah dan penuh pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum." Tuhan sanggup mengubah masa lalu sekelam apapun menjadi terangnya yang ajaib. Sebab Kristus datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan dan memulihkan. Berkat kehadiran Kristus tidak ada alasan baginya untuk tetap berdiam diri dan terkurung oleh masa lalu yang kelam. Tuhan membuka mata rohani wanita ini sehingga dia bisa mengenali Kristus. Yohanes 4 ayat 19 sampai 20 berkata, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Lewat pengenalannya akan Allah, hal itu membuat jalan hidupnya berbalik kepada kebenaran yang sejati. Tuhan mengubah puing menjadi maligai kemuliaannya. Mazmur 126 ayat yang ke-1 berkata, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Yang paling Tuhan kendaki adalah memulihkan permata hatinya, yaitu membangun kembali puing-puing reruntuhan menjadi maligai kemuliaannya. Yohanes 4 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-29 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Ketika wanita Samaria ini bertobat dan meninggalkan seluruh dunia lamanya, serta berbalik kepada Tuhan. Tuhan memakai mantan pendosa ini untuk menenangkan jiwa satu kota. Yohanes 4 ayat yang ke-30 berkata, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Reruntuhan yang sudah remuk dan porak-poranda pun bisa diubah menjadi maligai kemuliaannya. Yesaya 52 ayat yang ke-9 berkata, "Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama,
Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Closing statement. Yang pertama, jangan pernah membiarkan dosa masa lalu memenjarakan kita, sehingga kita kehilangan kesempatan untuk berkarya bagi Allah. Kedua, hari ini merupakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk melakukan apapun yang berkenan kepadanya dan sekaligus mempersiapkan diri menyongsong hari esok. Ketiga, di sekeliling kita terlalu banyak orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup. Mereka sangat membutuhkan kesaksian kita bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati.